Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤذي جاره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah tarawih rahimakumullah, malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-13 Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang telah selesai angkikur itu na terima lampu dengan Allah Ta'ala, sehingga menjadi sebab menjadi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Demikian pula tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang belum selesai angkikur itu pungal Allah Ta'ala nawiriki adisingan agalakan. Demikian pula iman dan takwa, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, ada seorang ahli filosofi yang berasal dari Yunani yang bernama Aristoteles. Beliau mengatakan dalam ilmu filsafatnya bahwa manusia adalah zon politikon. Artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Petani membutuhkan nelayan, demikian pula sebaliknya, pedagang membutuhkan orang kaya, demikian pula penceramah membutuhkan pendengar, walaupun kadang-kadang pendengar tidak membutuhkan penceramah. Itulah sebabnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an: Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, adalah untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang terbaik di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa, hadirin muliakan Allah,
tentu kita harus berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah pula menegaskan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Hadirin muliakan Allah, dalam hal ini saya akan menitik beratkan ceramah pada malam ini adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita kemas di dalam judul menjalin keharmonisan di dalam bertetangga. Hadirin muliakan Allah, sebagian orang mengatakan bahwa bercerita tentang tetangga adalah sesuatu yang tidak penting, karena menurut mereka yang terpenting untuk selalu dibicarakan adalah masalah salat, salat puasa, zakat, dan haji. Tetapi Bapak sekalian, setelah kita meneliti dan memeriksa secara seksama, ternyata kalau kita salah di dalam bertetangga, maka itu bisa menyebabkan kita gagal masuk surga. Sekali lagi Bapak sekalian, bahwa kalau kita salah bertetangga, maka itu menyebabkan kita gagal untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, qila ya Rasulullah, ada seseorang yang melapor dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata tusallil laili wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang fulana. Jadi kalau fulana itu adalah wanita. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, setiap malamnya diisi dengan salat-salat sunnah, wa tasumu, dan setiap siangnya diisi dengan puasa-puasa sunnah. Jadi kalau malamnya saja selalu diisi dengan salat-salat malam, berarti salat wajibnya sudah pasti rajin. Kalau siangnya saja selalu diisi dengan puasa-puasa sunnah, apakah itu puasa Senin dan Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau itu puasa Daud, tentu sudah pasti puasa Ramadannya adalah bagus. Ya Rasulullah, ada seorang wanita malamnya selalu diisi dengan salat malam, dan siangnya selalu diisi dengan puasa-puasa sunnah. Tetapi ya Rasulullah, ada satu kekurangannya. Apa kekurangannya, hadirin muliakan oleh Allah? Wa fi lisaniha syai', lisannya bermasalah. Lisannya bermasalah. Ada apa dengan lisannya? Yu'zi jiranaha salita. Dia sering menyakiti hati tetangganya. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah, tetapi satu kekurangannya, lidahnya, ucapannya sering menyakiti hati tetangganya. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, la khairaha, dega de cenda itu makudrai. Tidak ada baiknya itu perempuan.
berarti salatnya tidak dianggap, puasanya pun tidak dianggap, disebabkan karena lisannya yang kasar, suka menyinggung, suka menyakiti hati. Nabi mengatakan, la khairaha, digaga dicinta, tidak ada baiknya perempuan itu. Bahkan Nabi melanjutkan, hiya finnar, perempuan itu adalah calon ahli neraka. Hadirin muliakan Allah, kenapa bisa demikian? Padahal dia ahli ibadah, hanya satu kekurangannya. Ternyata hadirin muliakan Allah, salat yang dilakukan itu, setiap kali dia salat, dia baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi ternyata yang ditempuh adalah jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Tapi ternyata dalam perbuatannya yang dia tempuh adalah jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah. Puasanya seharusnya dia menjadikan manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama nafsu ammarah. Harusnya tubuhnya menjadi sehat karena selama Ramadan telah terjadi detoksifikasi. Jiwanya, ruhnya istirahat untuk bergunjing, istirahat untuk marah, istirahat untuk dendam. Tapi ternyata Ramadan tidak mendidik dia menjadi seorang muslim yang baik. Sehingga hadirin dimuliakan oleh Allah, di akhirat kelak ada sekelompok manusia yang akan keberatan di hadapan Allah. Maka dia puang kegamanan ni jipale wasselek na ibadahku, kega ni apalan na sempajat, kega ni apalan na puasaku. Maka dia pun Allah Ta'ala, yaitu sinin apalam pura mana ni iwajak kasinin na tau pura mupadiriatin, pura mana ni wajak kasinin na tau pura mukassarati, kau fitnah, kau bohongi, kau gunjing. Akhirnya apa lagi yang kau cari? Semuanya habis. Di lain sisi ada pula orang yang keberatan di hadapan Allah. Ya Allah, maka tu saja palia na liwa ikan na palaku pun. Na iya na kasih tahu liwa dodokku, madodong ibadahku, madodong sumbangatku, madodong papi decekku, bagi na liwa ikan na palaku. Dijawab oleh Allah, maka dawa tumurilino, de na pa aja na pandang-pandang entek ko tahu. Dia dapat aja natuna-tunai ko tahu, sehingga makupue mukokong murenge mana sinin na apalana yero tahu murek pijari ko. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Bapak sekalian, kegero termasuk di dalam kategori tetangga. Tetangga menurut di dalam surah An-Nisa ayat 36 Bapak sekalian ada dua macam. Pertama, ada yang disebut dengan tetangga dekat. Tetangga dekat dalam riwayat menceritakan bahwa tetangga dekat itu adalah yang paling berdekatan dengan rumah. 40 rumah ke depan, 40 rumah di belakang rumah, 40 rumah di samping kiri dan 40 di samping kanan. Selebihnya itu adalah merupakan tetangga yang jauh. Apakah sama hak tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh? Tentu pasti berbeda. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Ya Rasulullah, saya bertetangga dengan orang yang muslim. Bagaimana menghormati? Bagaimana haknya? Orang non muslim pun tetap memiliki hak untuk kita hormati. Makanya kalau di dekat rumah kita ada orang tetangga non muslim dengan
tetangga muslim, maka yang kita dahulukan adalah haknya tetangga kita yang muslim. Kalau di dekat rumah kita ada tetangga orang muslim dan tetangga orang saleh, maka tentu yang kita dahulukan adalah tetangga kita yang saleh, karena tetangga yang muslim belum tentu menjadi tetangga yang saleh. Kalau di tetangga kita ada termasuk keluarga, ada juga yang bukan keluarga, manakah yang didahulukan? Tentu yang didahulukan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tetangga kita dari kelompok keluarga. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita punya tetangga 2 orang. Manakah yang aku dahulukan haknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dahulukanlah haknya tetangga kita yang paling berdekatan pintunya dengan pintu rumah kita." Sehingga Syekh Albani mengatakan, semakin dekat tetangga itu dengan rumah kita, maka tentu haknya akan semakin besar. Hadirin muliakan Allah, selanjutnya tentu kita akan membicarakan adab-adab bagaimana bertetangga yang baik, baik itu tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Tapi karena kita terbatas waktu, insyaAllah mudah-mudahan kesempatan subuh kita akan bisa mengurai satu persatu di dalam kesempatan itu. Hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk kita semua dan memberikan keberkahan untuk kita semua, sehingga insyaAllah Ramadan kita akan semakin berisi, berilmu dan bermanfaat, karena kita telah setiap malam berupaya untuk mengisinya dengan ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.